Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ulfa Masmufa dengan NIM 2311099. Hari ini kita akan membahas tentang ma'rifat dan mahabbah. Mari kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama, kita akan membahas apa itu ma'rifat. Ma'rifat dari segi bahasa berasal dari kata arofa, ya'rifu, irfan, dan ma'rifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Ma'rifat ini dapat pula berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yang berarti ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya. Secara khusus, ma'rifat adalah cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah agar ia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dan kapan saja. Jadi, dengan ma'rifat inilah seorang hamba bisa menyaksikan kebesaran dan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan dan alam semesta. Ma'rifat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan orang awam, tingkatan orang alim, dan tingkatan orang arif. Pada tingkatan orang awam, pengetahuannya tentang Allah masih terbatas pada pemahaman dasar, seperti yang diperoleh melalui ajaran agama yang umum, di mana keyakinan mereka yang kuat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya belum didasari oleh pemahaman filosofis atau pengalaman batin yang mendalam tentang hakikat Tuhan. Analoginya seperti ini, kita mengenal seseorang dan tahu bahwa dia adalah pemimpin, tetapi kita belum pernah bertemu dan belum benar-benar tahu dengan sifat-sifatnya secara mendalam. Ciri-ciri ma'rifat orang awam meliputi mereka mengenal Allah melalui ajaran agama formal, yaitu melalui teks-teks Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran dari para ulama. Tingkat yang kedua yaitu tingkatan orang alim, yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang lebih mendalam. Keyakinan mereka ini kokoh karena telah melalui proses penelitian dan pemikiran mendalam. Namun pengenalannya masih bersifat konseptual, belum sepenuhnya meresap sebagai rasa di dalam hati. Bagaimana cara orang alim mengenal Tuhan mereka? Ya, melalui akal dan logika atau penalaran. Mereka menggunakan ilmu-ilmu ketuhanan seperti ilmu kalam dan teologi untuk membuktikan keberadaan dan keesaan Allah. Tingkatan yang terakhir dan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan orang arif, yaitu mereka yang telah mencapai penghayatan batiniah yang mendalam dan kesadaran langsung tentang hakikat Allah. Orang arif ini adalah orang yang telah melalui perjalanan spiritual yang panjang dan telah melihat Allah dengan mata hati. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang hakiki dalam tasawuf. Orang yang sudah mencapai tingkat ini tidak lagi hanya berpikir tentang Allah, tetapi hidup di dalam kesadaran akan kebesaran, kekuasaan, dan kasih sayangnya di setiap detik kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mahabbah. Apa itu mahabbah? Menurut bahasa Arab, mahabbah artinya cinta, yaitu cenderungnya hati kepada yang diingini atau kepada yang disenangi. Sedangkan dalam istilah tasawuf, mahabbah berarti cinta kepada Tuhan. Mahabbah merupakan cinta seorang hamba kepada Tuhan yang melebihi cintanya kepada duniawi, bahkan diri sendiri. Biasanya kan, manusia kalau sudah cinta pasti ingin selalu melihatnya dan ingin selalu berada di dekatnya. Begitu juga dengan mahabbah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka seorang hamba akan mengabdi dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Menurut para ahli tasawuf, cinta Allah kepada hambanya itu dapat dirasakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, iradah Allah SWT yang mendorong hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk mencapai ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayang kepada hambanya yaitu dengan memberi ujian dalam hidup. Cobaan bukanlah bentuk kemarahan, melainkan tanda bahwa Allah ingin hambanya semakin dekat dengannya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bentuk cinta yang kedua yaitu iradah Allah SWT untuk memberikan berbagai nikmat yang khusus hanya diberikan kepada hamba yang mencintai Tuhannya.
Ini termasuk nikmat-nikmat yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan, rezeki, udara, makanan, serta alam semesta yang mendukung kehidupan manusia. Sama seperti marifat, mahabbah tentunya memiliki beberapa tingkatan, dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Dari cinta biasa, cinta orang sidik, dan yang paling tinggi adalah cinta orang arif. Cinta biasa, cinta ini belum mencapai tingkat mendalam dan luar biasa. Cinta ini biasanya muncul dari kesadaran akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan kewajiban seorang hamba untuk bersyukur dan beribadah kepadanya. Orang yang cinta biasa ini beribadah karena merasa bahwa ibadah adalah kewajiban yang harus dilakukan, bukan semata-mata karena cinta yang mendalam. Wujudnya seperti selalu mengingat Allah dengan berzikir, suka menyebut nama-nama Allah dan senantiasa memujinya, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Allah. Tingkat kedua yaitu tingkat orang yang sidik, di mana tingkatan ini lebih dalam, muncul dari pengenalan yang lebih kuat terhadap Allah. Cinta ini timbul karena orang tersebut mengenal Allah dengan lebih baik, kepada kebesarannya, kekuasaannya, ilmunya, dan juga sifat-sifatnya. Cinta ini bisa menghilangkan tabir atau penghalang yang memisahkan dirinya dari Tuhan, sehingga ia bisa melihat rahasia-rahasia dan keagungan Allah. Orang yang sudah mencapai tingkat ini, dia akan menyanggupi untuk menghilangkan kehendak dan sifat-sifatnya sendiri. Hatinya akan penuh dengan rasa cinta dan selalu rindu kepada Allah. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkat cinta orang yang arif, di mana cinta ini adalah tingkatan tertinggi. Cinta orang yang arif didasari oleh pengetahuan mendalam tentang Allah, telah mencapai tingkat pengenalan langsung terhadap Allah. Mereka melihat dunia sebagai kebesaran Allah hingga tidak terikat lagi pada materi. Mereka menjadikan dunia sebagai sarana untuk mengenal Allah lebih dalam. Mereka meyakini apapun yang diberikan oleh Allah pasti mengandung hikmah, dan mereka tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan keinginan duniawi yang berlebihan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.